Pernah nggak sih ngerasa stuck? Rasanya tuh kayak kejebak di lumpur hisap. Makin kita panik pengen keluar, malah makin tenggelam. Tenang, kalau kamu lagi ngerasain itu, kamu nggak sendirian kok. Perasaan itu umum banget. Dan sebentar lagi kita bakal bongkar bareng-bareng kenapa perasaan mandek itu sebenarnya cuma ilusi. Oke, kita mulai ya. Pernah nggak kamu ada di satu titik, terus kamu lihat sekeliling dan cuma bisa mikir, ini gue lagi ngapain sih sebenarnya? Rasanya kayak semua orang di dunia ini pegang peta. Sementara kita bahkan nggak tahu lagi hadap kemana. Perasaan bingung, lumpuh, dan gak bisa gerak itu nyata banget kan? Nah, kutipan ini nih, ngena banget. Ini suara hati seseorang yang ngerasa ketinggalan, sementara dunia di sekitarnya kayaknya terus aja lari kencang. Inilah perasaan inti yang bakal kita bedah sama-sama. Oke, sekarang ada satu analogi yang keren banget buat ngejelasin ini semua. Kita sebut aja prinsip lampu depan. Ini cerita tentang seorang ayah dan anak yang lagi nyetir di tengah malam, dan ini metafor yang pas banget buat hidup kita yang seringkali penuh dengan ketidakpastian. Coba bayangin deh, si anak lagi curhat soal perasaannya yang stuck, nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba, ayahnya minggirin mobil ke tepi jalan. Terus, dia ngasih perintah yang aneh banget. Coba matiin lampu depannya. Si anak ya jelas bingung dong, ragu-ragu gitu. Dan dalam sekejap, gelap gulita. Bener-bener hitam pekat, nggak kelihatan apa-apa sama sekali. Nggak ada jalan, nggak ada petunjuk, nothing. Terus ayahnya bilang, nah, sekarang coba jalanin mobilnya. Ya mana bisa kan, mustahil mamet. Nah, pas lampunya dinyalain lagi, disitulah pelajarannya. Lampu depan mobil itu kan nggak nerangin seluruh perjalanan sampai ke tujuan ya. Cuma beberapa meter aja ke depan. Pesannya jelas banget. Kamu itu nggak perlu lihat seluruh jalan untuk bisa maju. Kejelasan itu nggak datang sekaligus. Kejelasan itu datang sedikit demi sedikit seiring kita bergerak. Jadi, ini dia poin kuncinya. Perangkapnya adalah, kita sering mikir kita butuh peta yang lengkap dulu, harus jelas semuanya, baru kita berani gerak. Padahal solusinya justru kebalikannya. Bergerak aja dulu, nanti petanya bakal muncul sendiri. Ingat ya, kejelasan itu adalah hasil dari pergerakan, bukan syarat untuk bergerak. Kita sering banget kan mikir kalau menunggu itu pilihan yang aman ya, nggak ngapa-ngapain rasanya lebih baik daripada salah langkah. Tapi gimana kalau ternyata menunggu itu sendiri adalah pilihan yang biayanya paling mahal? Yuk kita coba hitung-hitungan sedikit. Quote ini benar-benar nonjok. Setiap momen yang kita habiskan buat menunggu, buat ragu-ragu, itu adalah sebuah kesempatan yang hilang selamanya. Inilah yang namanya opportunity cost, biaya dari jalan yang gak kita ambil. Ada analogi brilian dari Jim Rohn. Dia bilang ke temennya yang hobi nonton TV, TV-mu tuh harganya bukan $500, tapi $40.000 setahun loh, kok bisa? Ya, bukan soal harga TV-nya, tapi soal waktu berharga yang dihabiskan di depannya. Waktu yang seharusnya bisa dipakai buat belajar, buat berkarya, malah hangus gitu aja. Biaya sesungguhnya itu ya potensi yang hilang. Coba kita hitung cepat deh. Anggap aja kita menyia-nyiakan 2 jam setiap hari. Entah itu buat scrolling media sosial tanpa tujuan, atau nunda-nunda pekerjaan. Kelihatannya sepele ya, cuma 2 jam doang. Tapi 2 jam sehari itu kalau dikumpulin jadi 56 jam dalam sebulan. Itu setara dengan lebih dari seminggu kerja penuh loh. Waktu sebanyak itu bisa dipakai buat belajar skill baru, mulai proyek sampingan, atau sekedar olahraga buat jaga kesehatan. Dan kalau kita tarik dalam setahun, angkanya jadi 672 jam. Gila kan? Itu adalah waktu produktif yang kita buang yang gak akan pernah bisa kembali lagi. Tiba-tiba konsep biaya kesempatan yang tadinya abstrak jadi terasa nyata dan nyesek banget. Jadi sekarang pertanyaannya buat kamu, kalau kamu punya 672 jam bonus tahun ini, kira-kira apa yang bakal kamu bangun, apa yang akan kamu ciptakan, apa yang sebenarnya lagi kamu korbankan sekarang dengan memilih untuk diam saja? Oke, bergerak maju emang kedengarannya bagus di teori, tapi selalu ada harganya. Dan hampir selalu, harga yang harus dibayar itu adalah rasa tidak nyaman.
Yap, kemajuan yang berarti itu menuntut kita untuk membayar dengan usaha dan perjuangan. Ada cerita seorang pelatih yang bilang kalimat ini ke atletnya yang udah diambang batas kelelahan. Ini pengingat yang kuat banget loh. Momen-momen di mana kita merasa menderita, di saat kita paling ingin menyerah, itu bukan pertanda kita salah jalan. Justru sebaliknya, itulah proses perubahan itu sendiri, lagi terjadi. Ini tuh mirip banget kayak kita mau buka botol minum yang tutupnya tinggal diputar, tapi kita malah sibuk nyari pembuka botol. Kita bikin alasan macem-macem, wah ini susah banget nih bukanya. Padahal solusinya simpel, hadapi aja, kerjain aja, puter aja tutup botolnya. Kita sering banget bikin hal simpel jadi rumit. Jadi, lain kali kamu ngerasa susah, pas otot kamu pegel atau otak kamu rasanya ngeheng, ingat ini baik-baik. Rasa sakit itu bukan sinyal buat berhenti. Itu justru bukti kalau kamu lagi berjuang. Itu adalah sinyal kalau kamu makin dekat dengan tujuanmu, bukan makin jauh. Kamu lagi membayar harga untuk kesuksesan. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir yang paling penting. Kita udah ngomongin soal bergerak, soal membayar harga, tapi apa sih yang jadi bahan bakarnya? Nah, jawabannya ada di dalam diri kamu sendiri. Kita sering banget kan bilang, gila, aku udah ngasih semua yang aku punya. Tapi coba deh jujur sama diri sendiri. Semua yang kita punya itu seringnya cuma sebuah cerita yang kita karang biar kita punya alasan buat berhenti. Itu cuma batas palsu yang kita pasang sendiri, yang letaknya jauh di bawah kapasitas kita yang sebenarnya. Bayangin deh, di dalam diri kamu itu ada sumur yang dalam banget, gak ada dasarnya. Sumber kekuatan, ketahanan, dan kreativitas yang gak akan pernah habis. Kamu bisa terus mengambil dari sana, dari sekarang sampai kapanpun. Jadi pertanyaannya bukan, apa aku masih punya kekuatan, tapi apa aku mau menggali lebih dalam lagi? Pada akhirnya, semuanya bermuara pada satu hal ini. Jangan menunggu peta, jangan menunggu dapat izin, dan jangan pernah menunggu waktu yang tepat, karena itu nggak akan pernah datang. Pergilah, mulailah bergerak, dan jalan itu akan terbentuk dengan sendirinya di bawah langkah kakimu. Jadi, setelah semua ini, cuma ada satu pertanyaan yang tersisa. Kamu tidak perlu tahu seluruh perjalanannya. Kamu hanya perlu tahu satu hal. Apa satu langkah kecil pertama yang akan kamu ambil sekarang?